Halo guys, selamat datang kembali di channel Bang Jaja. Di video kali ini Bang Jaja akan membahas alur cerita manga Golden 23. Manga ini lebih menceritakan tentang perjuangan timnas Jepang untuk bisa lolos ke Olimpiade Madrid, yang pastinya tanpa pemain besar seperti Tsubasa, Hyuga, dan Aoi Shingo yang sedang pentas di kancah luar negeri. Dalam manga ini juga kita akan diperkenalkan oleh sosok-sosok pemain baru yang akan bermain bersama tim Jepang. Oke, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Di awal cerita kita diperlihatkan para wartawan Jepang sedang menantikan kehadiran pelatih baru timnas Jepang yang akan mengikuti pentas Olimpiade U22 di Real Madrid. Namun terlihat wajah para jurnalis sangat kaget ketika melihat Kozo Kira yang memasuki ruangan tersebut. Ini hal yang pasti ya guys, karena seperti yang kita tahu, Kojo Kira memiliki riwayat yang sangat buruk, terutama dia adalah pecandu arak. Namun begitu dengan tegas Kojo Kira mengatakan jika tim Jepang akan dilatih oleh dirinya. Lalu Kojo Kira mengatakan, untuk persiapan menghadapi babak penyelisihan Asia, kami telah menyiapkan camp pelatihan dan 2 pertandingan persahabatan, yaitu melawan Denmark dan Nigeria. Ada sekitar 30 anggota tim Jepang yang akan berpartisipasi dalam camp pelatihan untuk mengikuti seleksi. Lalu wartawan mempertanyakan, bagaimana dengan kelima pemain yang sedang pentas di luar negeri seperti Tsubasa, Hyuga, Wakabayashi, Aoi Shingo, dan Akai Tomea? Pelatih Kira mengatakan, kelima pemain itu tidak akan dipanggil dalam pertandingan persahabatan melawan Denmark dan Nigeria karena mereka pun memiliki jadwal yang sangat padat. Lalu Kojo Kira mengatakan, kelima pemain itu dikecualikan dalam panggilan, dan untuk ke-30 pemain Jepang yang akan berpartisipasi berasal dari pemain lokal. Namun Kojo Kira tidak menyebutkan siapa saja ke-30 pemain itu. Kemudian Kira dengan cepat meninggalkan ruangan tersebut. Tentu hal itu membuat para wartawan frustasi ya guys, karena mereka nggak ada bahan untuk membuat berita. Lalu tibalah hari pertama tim Jepang berlatih. Di sana sudah dipadati oleh para jurnalis yang melihat langsung para pemain Jepang berlatih, karena mereka ingin tahu siapa saja para pemain yang ikut berpartisipasi di Olimpiade ini. Lalu kita diperlihatkan para pemain lokal Jepang seperti Misaki, Matsuyama, Misugi, dan Tachibana. Mereka turut hadir untuk memperkuat tim Jepang. Di camp pelatihan itu juga ada anggota RJ7 seperti Yukimura dan kawan-kawan. Namun mereka tidak ikut tampil ya guys, karena batasan usia mereka lebih tua dari yang lain. Para jurnalis mengatakan dari 30 pemain Jepang yang mengikuti seleksi sama sekali tidak ada kejutan atau tidak ada pemain-pemain baru. Namun apa yang terjadi? Dalam sesi latihan secara tiba-tiba ada 2 orang asing mengenakan seragam tim Jepang masuk ke lapangan. Tentu itu menjadi tanda tanya besar, siapakah dia? Ya, mereka adalah Furukawa Kataro dan Kajami Shino. Mereka adalah pemain futsal timnas Jepang. Kira mengatakan dia memang pemain profesional tim futsal Jepang, tapi sebelumnya dia juga pemain sepak bola dan dia mantan pemain RJ7, tim yang dibentuk oleh Gamo 2 tahun lalu. Pada sesi latihan itu, Kotaro dan Kajami membuat para pemain Jepang frustasi oleh aksinya, seperti Tachibana, Jido, dan Soda. Bahkan gawang Wakashimasu bisa dengan mudah dibobol olehnya. Matsuyama, Misaki, dan Misugi pun sangat kagum melihat permainan mereka. Scene beralih, kita diperlihatkan dengan sosok Gamo yang kini menjadi penasehat timnas Jepang. Setibanya di Brazil, Gamo mendatangi kamp pelatihan Puba Granfino. Ternyata tujuan Gamo adalah untuk menemui Soga Yuji, mantan pemain RJ11 yang saat ini bermain di Liga Brazil, yaitu Vasco da Gama. Dia bermain sebagai bek tengah dengan kemampuan sundulan di atas rata-rata. Tujuan Gamo menemuinya tidak lain dan tidak bukan, yaitu akan merekrutnya untuk bergabung dengan timnas Jepang di kejuaraan Olimpiade. Gamo juga menemui Igawa, yang kemungkinan besar Igawa pun akan direkrut untuk memperkuat lini pertahanan Jepang. Scene beralih, pada pertandingan uji coba Jepang akan menghadapi Denmark, yang mana tim tersebut diperkuat oleh pemain bernama Haas dan Christensen, 2 penyerang jangkung asal Denmark. Ini daftar sementara pemain timnas Jepang. Kalian pause aja ya kalau kalian mau lebih jelas melihatnya. Pada pertandingan melawan Denmark, keduanya sama-sama gencar melakukan serangan. Namun Jepang berhasil lebih dulu membobol gawang Denmark berkat Poli Misaki. Dan pada akhir pertandingan Jepang berhasil membantai Denmark dengan skor 4-2.
Pada sesi latihan sehari sebelum Jepang akan melawan Nigeria, pelatih Kira mengumumkan jika ada satu pemain yang akan bergabung di dalam tim Jepang. Dia adalah Wakabayashi. Wakabayashi memutuskan untuk pulang ke Jepang karena di tim pun Wakabayashi sedang gonjang-ganjing dengan pelatihnya. Di sisi lain, Wakabayashi pun ingin merasakan bermain melawan Nigeria, yang mana tim tersebut diperkuat oleh JJ Okado, pemain Paris Saint-Germain. Dengan ini tentu tim Jepang akan semakin kokoh ya guys. Ini formasi timnas Jepang dengan Wakashimatsu sebagai ujung tombak. Di sisi kiri dan kanan ada dua pemain futsal timnas Jepang, yaitu Kajami dan Kotaro. Tentu ini menjadi kontroversi ya guys, karena seorang kiper dijadikan penyerang. Bahkan Mikami dan Katagiri mengatakan jika pelatih Kira benar-benar melakukan eksperimen yang ekstrim. Lalu kita diperlihatkan dengan sosok pemain yang sedang melakukan juggling. Dari tampangnya kelihatannya jago ya guys. Dia adalah JJ Okado. Dalam kehidupan nyata dia adalah Okocha, pemain hebat dari Nigeria. Lalu tidak ketinggalan satu pemain lagi, yaitu Bobang, pemain jangkung yang serba bisa. Dia juga teman satu tim di Albes FC bersama Awi Singo. JJ Okado bermain di PSG. Dalam pertandingan tersebut juga kita digambarkan jika ini adalah pertandingan antara Misaki dan Okado. Jadi gini ceritanya guys. Awalnya tim raksasa PSG ingin memboyong Misaki untuk bergabung bersama tim. Namun sayang, saat akan melakukan tanda tangan kontrak, Misaki mengalami kecelakaan hebat yang membuat kaki kirinya terluka parah. Akhirnya kontrak itu pun gagal, dan pada akhirnya JJ Okado lah yang diboyong oleh PSG. Nah, jadi begitulah ceritanya guys. Makanya Misaki belum bisa bergabung dengan PSG. Pada pertandingan tersebut, Okado langsung menunjukkan aksi individualnya. Dia berhadapan langsung satu versus satu dengan Misaki. Namun apa yang terjadi? Misaki tidak tergerak sedikit pun. Lalu yang selanjutnya Matsuyama dan Misugi maju menghadang Okado. Namun mudah saja bagi Okado untuk melewati kedua pemain Jepang itu. Lalu kemudian saat Okado akan melakukan syuting, secara tiba-tiba Misaki berhasil memblok tembakannya. Bola yang bebas diburu oleh Bobang, dan Bobang langsung melakukan syuting keras. Namun mudah saja bagi Wakabayashi untuk menangkap bola itu. Serangan Nigeria tidak cukup sampai di situ. Mereka lebih sering melakukan umpan-umpan silang, memainkan sundulan, mengandalkan tubuh jangkung mereka. Bahkan Wakabayashi berkali-kali menggagalkan sundulan pemain Nigeria. Pada suatu momen saat Jepang terdesak, Wakabayashi dengan cepat menendang jauh bola itu. Ternyata bola itu mengarah tepat kepada Wakashimatsu. Wakashimatsu pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia langsung mengeluarkan jurus Wakado Ryu Karate miliknya. Tembakan overhead pun telah diledakkan dan gol pun tercipta. Nah, jadi inilah alasan Kira menjadikan Wakashimatsu menjadi striker guys. Karena memang sejak awal Kira melatih mewah, posisi Wakashimatsu adalah striker. Tapi karena dia memiliki bakat seorang kiper, akhirnya dijadikanlah penjaga gawang dengan Hyuga sebagai ujung tombaknya. Pertandingan terus berlanjut. Nigeria semakin gencar melakukan serangan. Okado berkali-kali melakukan syuting. Namun Wakabayashi selalu berhasil memblok tembakannya. Sampai suatu momen akhirnya Bobang berhasil membobol gawang Wakabayashi dengan sundulannya. Lalu gol kedua Nigeria diciptakan oleh Okado yang membuat skor kini berbalik menjadi 2-1. Pertandingan terus berjalan. Kini Misaki menguasai bola. Dia maju menggiring bola. Sementara para pemain bertahan Nigeria bersiap akan menghadangnya. Dan apa yang terjadi? Ini pertama kalinya Misaki melakukan Chokusen Teki Dribble milik Hyuga. Dia maju menerobos barisan pertahanan Nigeria. Namun saat melakukan syuting, Bobang berhasil memblok tembakan itu. Bola yang bebas pun kembali diburu oleh Misaki. Bola itu melaju lambat melewati penjaga gawang. Bola membentur tiang gawang, namun Misaki terus memburu bola itu. Misaki melompat, tapi kedua bek Nigeria melakukan tackling tepat ke arah bola. Benturan keras pun terjadi. Kepala Misaki menabrak tiang gawang. Akhirnya Misaki berhasil menyamakan kedudukan. Tapi Misaki aman ya guys, tidak cedera. Pertandingan pun berakhir dengan skor imbang 2-2. Cerita beralih, di sini juga kita diperlihatkan dengan para pemain hebat Jepang yang sedang pentas di luar negeri, seperti Hyuga di Regina.
Awi Singo di Albis FC, Tsubasa yang sedang berjuang di La Liga melawan Valencia, yang mana tim tersebut diperkuat oleh Santana. Lalu Wakabayashi. Di sini kita diperlihatkan jika hubungan Wakabayashi dengan pelatih sedang tidak baik-baik saja. Bahkan Wakabayashi berencana untuk memutuskan kontrak dengan Hamburg FC, dan akhirnya dia pun pergi meninggalkan tim, memutuskan untuk bergabung dengan timnas Jepang dalam kualifikasi Asia. Wah, ini sih alur ceritanya udah kebaca ya guys. Nanti pada akhirnya pasti Wakabayashi satu tim nih dengan Schneider dan Kart. Ditambah lagi ada Sasunko, ada Stephen Levin, dan Chester. Nanti di final Liga Champions bisa ketemu Barcelona nih guys. Seru juga nih guys kalau ada kelanjutannya. Oke, kita lanjut lagi. Kualifikasi Asia akan segera diselenggarakan. Lalu pelatih Kira dalam konversi persnya mengumumkan 23 pemain yang tergabung dalam tim Jepang, yaitu ada Morisaki, Wakashimatsu, dan Wakabayashi. Kemudian ada Urabe, Kishida, Takasugi, Ijawa, Soda, dan Ishizaki. Lalu ada Misaki dan Igawa Kaguto yang sudah sah masuk ke dalam timnas Jepang. Lalu ada Igami dan Furukawa, pemain futsal timnas Jepang. Ada Tachibana, Misugi, dan Matsuyama. Berikutnya ada Sorimachi dan Niita, Sano dan Sawada. Lalu yang terakhir ada Kisugi dan Taki. Jadi itulah nama-nama 23 pemain timnas Jepang yang akan bermain di kualifikasi Asia. Dari ke-23 pemain tersebut ternyata Yuji Soga belum tergabung dalam tim ya guys. Tapi paling tidak sudah ada Igawa yang akan menggantikan Jido karena absen akibat cedera saat melawan Denmark. Oke guys, sampai di sini dulu videonya, tunggu part keduanya. Bye, terima kasih.